Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 IPA 3. Saya akan sedikit menjelaskan tentang makna beribadah dan bersyukur kepada Allah. Manusia diciptakan di dunia ini tidaklah tanpa makna dan tidak pula untuk berlomba-lomba mengejar dunia yang hanya bersifat sementara. Tugas utama yang diemban manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan didapati beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Di antara lainnya, yang pertama adalah tujuan diciptanya manusia. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia wajib mempunyai tujuan dan demikian pula di semua lapangan pekerjaan. Haruslah mempunyai niat yang baik dan tujuan yang tertentu. Olehnya itu, setiap manusia yang mu'alaf harus mengerti siapakah dirinya. Jawabannya adalah manusia, dan manusia adalah makhluk Allah yang berakal dan telah dibebaskan kepadanya untuk berbakti dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Pengertian ibadah sangat luas. Seluruh perbuatan manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dari segala aktivitasnya bila diniati karena Allah dan tata cara adab-adabnya dilakukan sesuai yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu dalam hal itu termasuk dalam kerangka beribadah kepada Allah. Bahkan semua persediaan anak Adam bernilai ibadah. Yang kedua, konsekuensi janji manusia kepada Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah. Ketika janin berumur 120 hari di dalam rahim ibu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian Allah mengadakan perjanjian. Adapun isi perjanjian tersebut dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bila sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan sebutkan ketika Tuhan mengambil dari anak-anak Adam, dari pinggang mereka keturunan mereka, dan membuat mereka bersaksi tentang diri mereka sendiri, berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata, ya, kami telah bersaksi. Jangan sampai kamu mengatakan pada hari kebangkitan, sungguh kami tidak mengetahui hal ini. Yang ketiga adalah syarat memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orangnya, sangat membutuhkan rahmat Allah. Kata rahmat adalah masdar, yaitu kata kerja yang dibedakan dari kata rahimah,
yarhamu, yang berarti kasih sayang. Rahmat Allah sangat bermacam-macam, bisa bermakna hujan, bisa bermakna Al-Quran, atau hal-hal yang lain menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Namun rahmat Allah yang paling dibutuhkan manusia yang menyebabkan seorang yang dimasukkan ke dalam surganya adalah, perhatikan hadis berikut. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan najiya hadan minkum amalahu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala an illa an yataghammadanillahu birahmati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau ya Rasul? Beliau menjawab, tidak juga saya, hanya saja Allah yang melimpahkan rahmatnya kepadaku. Yang keempat, wujud rasa syukur. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan tuntunan yang dilanjutnya. Kelainan dalam mensyukuri nikmat yang diberinya akan mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Mensyukuri nikmat Allah memiliki kaitan erat terhadap ibadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab Quran surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kalian menyembah. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan juga ditunjukkan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan atau setidaknya sama. Yang kedua, kewajiban bersyukur kepada Allah. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa baik dalam bentuk moral maupun material. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban, jangan sampai terlupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang mungkin sering dianggap remeh, seperti kedua mata yang mampu berkedip melihat warna dan objek dengan jelas, telinga yang mampu mendengar, mulut yang mampu berucap, lidah yang mampu bisa merasakan beraneka ragam rasa makanan dan minuman, udara bersih yang sehingga longgar dalam pernafasan. Bersyukur itu ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan yaitu memuji dan mengakui bahwa hanya Allah yang patut dipuji. Sementara bersyukur dengan anggota badan Allah, beribadah kepada Allah dengan taat dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Ada beberapa hal yang patut dijadikan teladan agar sebagai manusia selalu menjadi orang bersyukur, harus mencari jalannya syukur, yaitu diantaranya adalah hati mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Segala nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah Allah berupa agama Islam. Untuk mensyukuri nikmat yang paling besar ini adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala nikmat semua
datangnya dari Allah. Apabila mendapatkan kemudaratan, maka hanyalah kepada Allah kita meminta pertolongan, dan semua kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Hal tersebut untuk dapat menyelamatkan dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma iza massakum durru fa ilaihi tusarun. Dan apa saja nikmat Allah yang ada pada kalian, maka datangnya semua dari Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah meminta pertolongan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang menisbatkan segala nikmat dan diterima berasal dari Allah, maka jadilah ia adalah hamba Allah yang selalu bersyukur dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. B. Lisan selalu mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Bersyukur dengan lisannya itu dengan memujinya melalui kalimat thayyibah. Allah dengan sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah. Bahkan ketika tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sebaiknya tetaplah memuji kepada Allah. C. Menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik, lisannya untuk berkata dengan baik, dan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian penjelasan saya tentang makna beribadah dan bersyukur kepada Allah. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.